Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pemirsa TVRI Stasiun Aceh yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan semuanya kita pada sore hari ini dalam kondisi yang cukup baik, sehat walafiat, dan senantiasa memiliki semangat yang baru dalam rangka kita menjalani ibadah puasa Ramadan yang sangat istimewa tentunya. Pemirsa TVRI Stasiun Aceh dimanapun Anda berada, program Ramadan Penuh Berkah pada sore hari ini kembali hadir untuk membahas satu tema yang sangat menarik untuk kita perbincangkan terkait dengan rukhsah puasa bagi ibu hamil dan menyusui. Terkesan memang tema ini lebih kepada kaum perempuan, namun tentu para suami dan juga calon-calon suami punya peranan yang juga sangat penting tentunya terhadap ibu hamil dan juga menyusui, dan selama proses ini dalam menjalankan ibadah suci ibadah puasa Ramadan di bulan ini tentunya. Dan kita akan membahas ini pemirsa bersama dengan narasumber yang telah berhadir di studio TVRI Stasiun Aceh. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali bisa bertemu dengan Ustazah Siti Zahara SE MSI AK sore hari ini. Kabarnya sehat bersama keluarga juga. Alhamdulillah. Baik Ustazah, langsung saja terkait dengan tema yang sangat menarik kita perbincangkan sore ini, bisa langsung menyapa pemirsa di rumah sembari memberikan materinya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberi kita kesempatan untuk terus beramal di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita mendapat gelar takwa pada akhir perjalanan bulan Ramadan tahun ini. Amin. Selanjutnya salawat bermahkotakan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan qudwah dan uswah kita semua, dan mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin. Hadirin dan pemirsa di rumah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memperbincangkan terkait dengan rukhsah puasa bagi ibu hamil dan menyusui. Ibu merupakan sosok yang sangat penting bagi seorang anak. Ibu bisa menjadi role model bagi kehidupan anaknya. Maka bagi ibu yang mengerti bahwa tumbuh kembang anak harus dijaga dari sejak hamil, maka ibu itu akan mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, termasuk adalah mempersiapkan makanan yang halalan thayyibah, makanan yang halal dan baik. Karena banyak makanan-makanan di luar sana baik, halal, tetapi tidak sehat terkadang. Maka seorang ibu yang ingin melahirkan anak yang sehat, yang cerdas, dan bisa menjadi qurratu a'yun di masa mendatang, maka dia harus menjaga proses daripada kehamilannya dengan cara yang baik dan benar. Maka terkait dengan rukhsah yang diberikan kepada ibu hamil dan menyusui, ini ada suatu solusi yang diberikan oleh Islam kepada orang-orang yang memang memerlukan keringanan di dalam melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka pada kesempatan ini baik ibu hamil maupun ibu menyusui maka perlu mempersiapkan nutrisi yang cukup bagi dirinya, bagi anaknya, sehingga akan tumbuh kembang anak-anak yang sehat, yang cerdas, dan akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa yang akan datang, juga orang-orang yang punya kualitas ilmu yang hebat. Oke. Baik Ustazah, ini terkait dengan rukhsah sendiri, barangkali bisa juga memberikan pencerahan nih untuk pemirsa, makna rukhsah itu sendiri seperti apa Ustazah, terkait dengan ibu hamil dan menyusui. Baik, rukhsah itu artinya keringanan. Baik. Keringanan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang ketika melakukan
puasa, itu dia akan mendapat suatu yang bisa menyebabkan dirinya celaka atau anaknya juga bisa bermasalah. Maka ruksah di sini sebenarnya ruksah dalam Islam ini kan banyak sekarang orang berusaha untuk menyepelekan kata ruksah. Maka sebenarnya ruksah itu hanya bisa dilakukan atau diambil oleh orang-orang yang apabila dia tidak melakukan keringanan ini, maka akan membahayakan kehidupannya. Artinya menyangkut nyawa. Nah, maka tidak semua ibadah itu atau tidak semua orang bisa mendapatkan ruksah tersebut. Maka kalau misalnya tiba-tiba di bulan Ramadan ada seorang yang cuma sakit pilek, tiba-tiba ruksah tidak puasa, maka tidak seperti itu. Maka bagi ibu hamil, karena dia sendiri juga punya tanggung jawab untuk menjaga kesehatannya. Dan dia juga punya tanggung jawab untuk menjaga kesehatan anak dalam kandungannya. Ditambah lagi bagi ibu menyusui, juga punya tanggung jawab untuk menjaga bahwa anak yang disusuinya itu mendapat nutrisi dan mendapat asupan gizi yang cukup. Maka ketika seorang ibu hamil itu sehat walafiat, mungkin tidak mengapa. Karena sebenarnya wa antasumu khairul lakum, kata dalam Al-Quran surat 100, ayat Al-Baqarah 184. Jika berpuasa itu lebih baik bagimu kalau memang kita sanggup. Tapi ketika kondisinya bisa menyebabkan adanya bahaya yang menyebabkan hilangnya nyawa atau menurunnya kesehatan, atau bisa kadang-kadang menyebabkan keguguran bagi ibu hamil, atau bisa menyebabkan anak yang lagi disusui itu kekurangan vitamin atau kekurangan nutrisi yang harusnya dia dapat. Maka di sini Allah memberikan solusi untuk memberikan ruksah kepada ibu hamil untuk tidak berpuasa, sebagaimana juga Allah memberikan ruksah kepada orang-orang yang merasa berat untuk melakukan puasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Artinya ada kesempatan untuk mengqadha ketika nanti selesai bulan Ramadan. Mungkin kalau ada 11 bulan kan bisa kita atur jadwalnya, kita bisa ambil puasa ganti. Oke, baik Ustazah. Ini terkait dengan ruksah tadi. Ini kan luar biasa ya, ketika kita bicara ibu hamil, pemirsa, terkadang ada ibu hamil yang memang kondisi fisiknya sangat bersemangat untuk berpuasa dan yakin akan mampu berpuasa. Namun ternyata ketika hal itu memberikan pengaruh kepada janin, maka itulah yang menjadi ruksah kenapa dianjurkan untuk tidak berpuasa, Ustazah. Ini luar biasa bagaimana kita harus menjaga gitu ya amanah yang sedang Allah titipkan dalam rahim seorang wanita, Masya Allah sekali. Ya baik Ustazah, terkait dengan ruksah kembali nih bagi ibu hamil dan menyusui, ada kalanya untuk ibu menyusui misalkan ada bayi yang memang masih ASI nih, otomatis seluruh nutrisi didapatkan dari ibu. Namun ada kalanya bayi ini sudah beranjak lebih besar sehingga ada nutrisi lain yang didapat, tidak hanya dari ASI. Ini seperti apa Ustazah? Sepanjang memang ibu menyusui ini, artinya bisa menjaga kesehatan diri. Artinya ketika memang kan dia kalau belum 2 tahun kan memang masih wajib disusui, walaupun kalau sudah 6 bulan sekarang kan sudah bisa minum susu tambahan, atau makanan lainnya. Maka ketika memang ada ibu yang secara fisik sehat, dia nggak ada masalah untuk puasa, artinya tidak mengambil ruksah ini. Tapi ketika mungkin dia puasa hari ini merasa lemas, bahkan ketika dia mau menyusui asinya tidak keluar, maka ini kan harus diambil ruksah yang sudah diberikan oleh Allah. Bahkan Allah mengatakan ketika ruksah itu diberikan, ketika kita sudah merasa bahaya, artinya jangan terlalu memberatkan diri. Ada juga orang, puasa Ramadan itu cuma setahun sekali, saya mau puasa, kadang-kadang nggak peduli tentang kondisi diri. Dan itu juga tidak boleh. Artinya menzalimi diri sendiri, apalagi sampai menzalimi anak. Ketika anak ini ingin ASI tapi ASInya tidak keluar karena memang tidak cukup nutrisi dan asupan lain kepada ibu yang lagi menyusui. Oke, baik Ustaz, ini terkait dengan ibu menyusui juga. Ini kan ada masa 6 bulan pertama ini ASI eksklusif istilahnya begitu ya. Jadi walaupun mungkin ibu hamil masih merasa mampu untuk berpuasa, namun tetap dianjurkan ruksah karena kita ingin 6 bulan ini betul-betul bisa full maksimal kita memberikan asupan untuk bayi kita, Ustazah. Dan memang diharapkan di sini, memang di masa 6 bulan itu betul-betul kita berikan ASI eksklusif itu biar stamina atau daya tahan tubuh anak ini betul-betul kuat. Apalagi di era sekarang dengan kondisi yang makanan di luar itu belum tentu sehat walaupun menarik terkadang. Nah, maka banyak sekarang kasus anak-anak yang sakit dalam usia balita dan sebagainya.
Maka di sini bagi ibu yang lagi hamil dan menyusui, pastikan bahwa makanan yang dimakan ada makanan yang halal dan makanan yang baik dan sehat. Baik. Nah, karena kadang-kadang dia halal, baik kalau kita lihat secara kasat mata, tapi tidak sehat untuk pertumbuhan diri sendiri dan juga pertumbuhan daripada anak. Dan kita pastikan ketika suami membawa pulang rejeki, karena rejeki yang kita makan itu akan mengalir menjadi darah dan daging, maka pastikan itu bersumber daripada rezeki yang halal. Baik. Ketika itu bisa kita pastikan, maka kita berharap akan tumbuh anak-anak yang qurratu a'yun di akhir. Pada saatnya nanti kita akan bisa mendapatkan itu karena kita sudah mempersiapkan dari proses kita hamil, kita menyusui, bahkan mungkin tahapan selanjutnya. Oke, baik Ustazah, ini menarik terkait dengan rukhsah bagi ibu hamil ya. Karena kalau misalkan ibu yang sedang mengandung ya katakanlah 9 bulan, tapi kalau misalkan ibu menyusui ini sampai 2 tahun. Dan selama itu juga berlaku rukhsah bagi wanita ini Ustazah. Nah kalau seandainya di akhir-akhir katakanlah sudah setahun atau setahun setengah bayinya, kemudian beliau merasa kuat dan silahkan untuk berpuasa tanpa harus mengambil rukhsah. Bisa seperti itu Ustazah Ya, maksudnya? artinya memang tergantung kesehatannya. Kadang-kadang memang 2 tahun itu ada yang mengatakan ini hamil tahun ini, Oke, ya kan? baik. Udah 1 Iya, tahun di iya, 9 benar. bulan, Iya. dan tuh tahun depan menyusui. Artinya kan ada 3 tahun yang selalu harus kita ganti. Iya. Nah, maka inilah rukhsah. Artinya ketika memang kita belum sanggup untuk mengganti, maka ada gantinya, ada fidyah. Walaupun itu tetap harus kita ganti, tidak perlu dilipat gandakan. Baik. Oh, tinggal 15 dikali Kali 2 tidak. jadi 30. Nah, artinya memang Baik. ini ada rukhsah yang diberikan, yang Allah berikan itu untuk meringankanmu, bukan untuk memberatkanmu. Baik. Maka segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita dengan ketentuan, karena semua aturan dalam Islam itu begitu sempurna. Baik. Segala masalah yang ada, maka ada solusinya di dalam Islam. Maka tidak perlu ragu ketika rukhsah ini kita ambil, kemudian berpikir tidak sanggup nanti saya qada di hari-hari yang lain. Maka ketika ini sudah ada dalam mindset, biasanya akan sulit. Iya. Nah, tapi ketika kita ambil dengan ikhlas rukhsah ini, karena untuk kesehatan kita dan anak kita yang kita kandungkan atau yang kita lagi susui, maka ini akan memberikan sesuatu kekuatan sebenarnya bagi kita. Karena masa 11 bulan itu kan masa yang panjang Iya, seharusnya. iya. Kalaupun seminggu sekalipun kita qadha, itu sudah akan selesai dia dalam waktu beberapa bulan. Tapi terkadang itulah mindset tadi, mindset yang menyebabkan orang kadang-kadang memaksakan diri untuk puasa di bulan Ramadan, bukan sekedar untuk menyempurnakan pahala di bulan Ramadan, tapi hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, padahal tidak perlu seperti itu, karena seperti juga yang berlaku untuk rukhsah bagi orang yang lain, ketika di masa dia puasa, dia melakukan aktivitas ibadah yang banyak, maka di masa dia tidak puasa pun, maka pahala itu akan dapat, karena rukhsah tadi. Baik. Maka ketika rukhsah diberikan kepada segolongan orang yang memang perlu ambil rukhsah itu, maka Allah akan ganti pahalanya sama sebenarnya. Baik, ini tanda juga Ustazah betapa maha baik Allah ya kepada kita kaum wanita yang memang Allah titipkan rahim kita untuk kemudian Allah titipkan khalifah-khalifahnya di muka bumi ini, yang ada kalanya memang wanita setiap tahunnya harus mengambil rukhsah karena barangkali tahun ini hamil, kemudian tahun depan kemudian Allah iya seperti itu, dan terus terjadi sampai beberapa kali, dan tentu saja rukhsah yang Allah berikan ini sangat membantu para wanita-wanita gitu Ustazah ya. Sebenarnya ketika rukhsah ini memang ada, ambil aja, karena nanti ketika masanya sudah menopause, rukhsah itu nggak ada lagi. Nah, maka sebenarnya ketika Allah kasih rukhsah itu akan ada pahala yang di save untuk wanita tersebut, ambil aja dengan ikhlas. Nah, maka jangan sampai bersedih hati, nggak bisa puasa, nanti terpikir lagi kita hamil lagi, menyusui lagi. Jangan pikirkan itu. Ketika kita memang ikhlas, pasti ada jalan keluar yang terbaik yang Allah sediakan. Dan juga tentu ada amalan-amalan lain yang bisa beliau kerjakan selama beliau menyusui dan juga hamil Ustazah. Oke, baik, terkait dengan ini kita bicara rukhsah, maka kemudian tentu ada hal yang dilakukan setelah itu. Bisa qadha dan juga membayar fidyah. Nah ini Ustazah juga yang perlu kita berikan pencerahan. Baik, di dalam surah Al-Baqarah ayat 184 ketika Allah sudah menjelaskan tadi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Oke. Nah, Ustazah ini tentu ada panjang lebar ya, kita akan bicarakan terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah menerima rukhsah ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan terus lanjutkan, tetaplah bersama Ramadan Penuh Berkah TVRI Stasiun Aceh.
Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Ayo, budayakan tertib lalu lintas. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Ramadan Penuh Berkah TVRI Stasiun Aceh. Kita saat itu sedang bersama dengan Ustazah Siti Zahara SE MSIAK dengan tema pembahasan kita rukhsah bagi ibu hamil dan juga menyusui. Ya Ustazah, terkait dengan rukhsah yang kita bicarakan tadi, ini sudah sampai kepada apa yang harus dilakukan nih bagi ibu hamil atau juga menyusui yang sudah menerima rukhsah. Baik, terima kasih. Jadi tadi sudah kita bahas bahwa ketika diberi rukhsah maka ada kesempatan untuk mengqadha di hari-hari lain di luar bulan suci Ramadan. Maka kemudian Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, artinya di sini ada diberikan ketika kamu berat untuk melakukannya, maka boleh membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Kemudian di sini dibedakan ketika seorang ibu hamil atau menyusui, ketika dia merasa bahwa dengan berpuasa bahwa akan mengganggu kesehatannya. Baik. Artinya kesehatannya mungkin akan menurun atau mungkin akan menyebabkan penyakit yang lain dan sebagainya, maka bagi ibu tersebut cukup cuma mengqadha saja. Tidak perlu bayar fidyah. Tidak perlu bayar fidyah. Karena dia cuma merasa khawatir terhadap dirinya sendiri, kesehatan dirinya. Artinya takut dirinya kenapa-kenapa atau ada masalah ketika dia berpuasa. Tapi ketika dia khawatir terhadap
anaknya yang dikandungnya atau anak yang disusuinya, ketika dia berpuasa takut anak ini akan mengalami masalah, akan sakit, akan mungkin mengalami dehidrasi dan sebagainya. Maka ketika ini yang ditakutkan ada termasuk anaknya, maka wanita tersebut, wanita hamil atau menyusui tersebut, selain harus mengqadha puasa, juga harus membayar fidyah. Oke, baik. Nah, maka membayar fidyah di sini memang sebaiknya dilakukan langsung di hari itu. Ketika hari ini kita tidak berpuasa, karena kita takut akan terjadi apa-apa sama anak yang kita kandung atau anak yang kita susui, maka langsung kita bayarkan, selesaikan untuk hari itu fidyahnya. Walaupun qadanya tetap setelah Ramadan. Setelah Ramadan. Oke, baik. Nah, artinya memang rukhsah ini diberikan untuk memudahkan kita. Di sini kan sebenarnya punya nilai hablum minannasnya juga. Iya. Nah, ketika kita ridha akan semua keputusan Allah, kita memang harus ambil rukhsah itu, maka di situ juga Allah ingin kita juga melakukan hablum minannas. Baik. Artinya dengan berbagi berbuka, yang kita tahu juga pahalanya luar biasa besar. Baik. Nah, artinya bisa mengimbangi, bisa artinya menambah pahala bagi ibu hamil dan menyusui yang akan berbagi berbuka dengan fakir miskin. Oh, jadi sangat dianjurkan fidyah ini malah ditunaikan bukan setelah Ramadan, tapi dalam momentum bulan Ramadan. Apalagi pahalanya berlipat ya Ustazah. Berlipat ganda. Oke, baik. Terkait dengan qadha puasa nih Ustazah, waktu yang paling tepat untuk kita mengqadha puasa bagi ibu hamil atau menyusui ini kapan Ustazah momennya? Kalau secara umum sebenarnya secepatnya. Secepatnya. Setelah kita, sebenarnya kalau ini kan ada perbedaan pendapat nih. Iya. Kalau Imam Syafi'i ini lebih mengarah ketika selesai bulan suci Ramadan, masuk bulan Syawal, maka kita puasa qadha dulu. Baik. Karena itu wajib hukumnya. Iya. Baru kemudian kita puasa sunat 6 Syawal. hari, iya. Nah, tetapi bagi kondisi, karena sebenarnya kalau ini ketentuannya, artinya di bulan Syawal sudah selesai. Artinya mengqadha puasa yang sebaiknya dilakukan di bulan Syawal itu sudah selesai. Tetapi bagi ibu, ini nggak berlaku bagi ibu hamil dan menyusui. Iya. Karena bagi mereka itu harus melihat waktu kondisinya. Yang terkadang kita hamil di bulan 1, 2, 3 itu berat. Iya. Nah, tapi setelah itu mungkin sudah lebih stabil. Apalagi sudah masuk bulan ke-5 ke atas. Maka nanti artinya memang harus kita agendakan sendiri. Baik. Karena yang tahu kondisi diri ada ibu hamil itu sendiri. Maka memang harus mengusahakan secepatnya. Secepatnya menyelesaikan qadha. Baik. Karena kenapa? Karena umur tidak Umur tahu lagi, kapan. lagi-lagi ingat umur gitu Umur, ya. karena Baik. idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Baik. Karena ajal itu kapan saja bisa datang. Nah, maka menyegerakan segala kewajiban yang tertunda, apapun dia, salatkah, puasakah, atau ada kafaratkah, atau ada nazarkah, maka sebaiknya dilakukan segera mungkin. Sebagaimana kita juga minta ampunan Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Artinya bersegeralah semuanya kepada pengampunan Allah dengan menyegerakan semua yang menjadi kewajiban kita, tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu memang Allah Maha tahu, Maha penuh kasih dan sayang. Nah, tetapi ada batasannya yang perlu kita jaga sehingga kita tidak merasa atau tidak seolah-olah kita menyepelekan syariat ini. Nah, maka itu juga perlu kita usahakan untuk bisa menghargai syariat Allah. Baik Ustazah, ini untuk qadha tentu kita yang mengambil rukhsah yang harus melakukannya. Tetapi kalau fidyah ini kembali ke penerimanya juga Ustazah. Yang menerima fidyah ini apakah memang fakir miskin saja atau ada hal lain sebagaimana zakat itu kan sampai ada 8 gitu ya yang bisa menerima zakat. Tapi berbeda dengan fidyah, apakah memang khusus miskin, fakir saja atau bagaimana? Ini di dalam Al-Quran itu jelas dikatakan ta'amu miskin. Baik. Nah, artinya memang khusus untuk fakir miskin. Baik. Nah, jadi di sini memang artinya di bulan suci Ramadan ini memberi sedekahkah, memberi makanan untuk berbuka puasa kan pahalanya luar biasa. Maka kita lihat ada sinkronisasi sebenarnya konsep Islam ini. Ketika kita mengambil rukhsah, kita tidak berpuasa, maka kita punya pahala lain yang bisa kita ambil sebenarnya pahalanya dengan memberikan makan fakir miskin. Baik. Maka di situ cuma miskin, cuma kita baca tafsir ada tambahan untuk fakir miskin karena sebenarnya antara fakir dan miskin kan tidak jauh, Sedikit sedikit bedanya beda. gitu. Ada yang mampu hanya untuk
kehidupan ini. sehari-hari, tapi ada yang juga tidak punya apa-apa. Betul. Nah, maka di sini khusus untuk fakir dan miskin. Oke, baik Ustazah, selanjutnya terkait dengan fidyah tadi ya, ini seberapa banyak yang kita harus keluarkan untuk satu hari kita tertinggal puasa Ustazah? Kalau menurut Imam Syafi'i itu kita mengeluarkan fidyah untuk satu hari 1 mud. Kalau kita jadikan ke on kira-kira 2 on. Oke. 6 on, maaf, 6 on. 6 on beras maksudnya makanan Iya, pokok di makanan sini. pokok kita. Sedangkan menurut Imam Hanafi itu 2 mud. Artinya dikalikan 2 sekitar 1,2 ini kilogram. 12 on, Nah, iya. artinya ada perbedaan. Memang ada perbedaan juga di dalam cara kita memberikan Baik. fidyah ini. Artinya ada tata cara pemberian fidyah. Ada ulama mengatakan boleh beras saja. Iya, Langsung kita kasih beras 6 on untuk 1 hari. baik. Tapi yang ijma ulama mengatakan ketika kita membayar fidyah, maka yang diberikan adalah yang sudah dimasak. Oh, Karena untuk memastikan memang artinya makan hari itu. Maka tata cara pemberian fidyah ini terkadang ada juga orang mengundang ke rumah. Yuk buka puasa ke rumah yuk. Artinya memang orang yang diundang juga orang yang fakir miskin. Baik. Artinya diundang ke rumah kan akan ada hal lain yang di situ akan terbangun. Iya. Akan ada hubungan emosionalnya. Ada silaturahminya Ada juga. silaturahimnya juga. Jadi kalau saya pribadi memang lebih menggalakkan yang kita undang ke rumah. Oke. Selain kita juga bisa artinya berbincang-bincang di situ. Ada hal yang bisa kita musyawarahkan, kita dengarkan. Dan itulah empati sebenarnya yang perlu kita bangun di bulan suci Ramadan. Baik. Maka sebenarnya segala ruksah sebagaimana saya sampaikan tadi, itu tetap akan ada sinkronisasi dengan hablum minan nasnya. Maka ketika hari ini kita melihat bagaimana orang berusaha untuk menjauh dari hal-hal yang Allah wajibkan. Nah, terkadang itu karena memang sesuatu yang berat dilakukan, misalnya yang berat yang dilakukan orang yang tidak mampu. Iya. Misalnya yang ibu hamilnya juga orang tidak mampu. Iya. Nah, maka ada kisah pada masa Rasulullah ketika seorang suami menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya sudah melakukan dosa besar, Iya. yaitu melakukan hubungan suami istri di siang hari. Maka kata Rasulullah, kamu harus memerdekakan budak. Ada nggak budaknya? Nggak ada. Iya. Kemudian kamu harus memberi makan 40 orang. Dan saya juga tidak mampu karena di desa ini sayalah yang paling Yang paling miskin. miskin. Iya. Nah, maka harus usah lagi. Allah kasih keringan lagi. Maka ada kurma hari ini di sini yang seharusnya kita berikan kepada orang lain, maka diserahkan kepada orang yang mengaku perbuatan tadi. Nah, maka begitu indah sebenarnya Islam ini karena segala sesuatu yang Allah berikan solusi itu tidak untuk memberatkan, tapi untuk meringankan. Maka kalau kita bisa memahami Islam secara komprehensif, secara sempurna, maka sebenarnya segala masalah hidup ini akan ada jawabannya di dalam Islam. Iya. Karena Semua Islam ada solusi gitu solusinya ya. ada. Nah, cuma terkadang kita belum mampu memahami secara komprehensif. Baik. Padahal agama Islam ini ada agama yang sempurna, agama yang punya solusi segala hal. Bahkan kalau kita mungkin membaca, menonton sekarang, bahwa ketika ibu hamil, antara hamil anak perempuan dan laki-laki, itu ada beda di ASI-nya. Iya. Maka kenapa ibu hamil untuk bisa kita tahu ini anak laki-laki itu akan berbeda keluh kesahnya. Begitu juga dengan ibu menyusui. Iya. Maka biasanya ibu yang menyusui untuk anak laki-laki itu biasanya akan perlu nutrisi lebih. Baik. Karena kenapa? Karena isapannya itu memang lebih kuat. Karena energinya juga lebih besar biasanya untuk anak laki-laki. Iya. Nah, maka lagi-lagi Islam ini memberikan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan ini. Oke, baik Ustaz, tadi teringat catatan sedikit terkait dengan kita mengundang nih beberapa fakir miskin untuk ke rumah kita ajak makan bersama atau berbuka puasa bersama dengan niat kita membayar fidyah di situ. Nah, apakah di situ juga wajib kita sampaikan ke mereka bahwa yang kita makan hari ini sebagai bahagian dari saya menyelesaikan fidyah atau tidak perlu disampaikan? Tidak perlu Gimana, Ustazah? disampaikan. Oke. Artinya ini kita mengundang untuk buka puasa. Buka puasa bersama. Artinya niat kita. Oke, Kita baik. cukup niat karena namal amalu bin niat. Artinya semua perbuatan itu karena niat. Maka kita niatkan saja. Oh misalnya kita memang perlukan kalau cuma satu hari, kita Iya. kan perlu cuma satu orang. Iya. Tapi kita undang keluarga, Itu jadi mungkin sedekah suami berarti. istri, anak-anak semua. Artinya tidak perlu kita sampaikan. Baik. Karena kenapa? Karena ketika kita sampaikan, kita
kita membayar fidyah dengan memberi makan mereka, itu akan ada kesan tidak nyaman. Baik. Nah, maka cukup kita bilang kita mau mengundang untuk menjalin silaturahim, apalagi memang orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik. Karena yang utama untuk kita berikan fidyah ini ada orang yang ada di sekitar kita yang fakir miskin. Nah, maka terkadang kita juga sering melihat mungkin kita memberi sedekah atau memberi fidyah, kita cari orang Iya. yang kadang-kadang kita juga tidak kenal. Maka diutamakan memang orang yang kita kenal, Baik. yang kita tahu kondisinya, bahwa kondisinya memang memerlukan perhatian dan bantuan kita. Iya. Baik Ustazah, ini terkait juga dengan fidyah masih. Apakah boleh kita mengganti membayar fidyah kita itu tidak dalam bentuk beras, tetapi dalam bentuk uang? Jadi kita berikan uang seharga beras ini. Ini seperti apa Ustazah? Kalau Imam Syafi'i, beliau mengatakan tidak. Artinya haram hukumnya untuk memberi fidyah dalam bentuk uang. Tetapi Imam Mazhab Hanafi itu memberikan kesempatan untuk memberi fidyah dalam bentuk uang. Baik. Alasannya adalah mungkin di hari itu kalau kita memberikan makanan, mereka memang sudah ada makanan. Walaupun makanan mungkin dari sedekah orang juga. Maka fidyah ini menurut Mazhab Hanafi itu boleh dalam bentuk uang. Ini kan ada perbedaan juga kayak kita bayar zakat ya. Iya. Ada yang mengatakan Syafi'i memang harus dalam bentuk makanan pokok. Iya. Karena kenapa? Kita harus memastikan memang hari itu orang-orang yang kita bayar fidyah itu memang bisa makan dengan nyaman. Iya. Nah, maka kalau Syafi'i menganjurkan kita memberikan dalam bentuk makanan yang sudah masak. Nah, sehingga memudahkan untuk kita memastikan lah, sebenarnya fidyah itu harus memastikan bahwa mereka makan. Nah, artinya kalau kita antar ke rumah, kalau yang lain juga antar, sama-sama antar, ada kemungkinan makanan kita juga tidak dimakan, artinya Iya. tidak bermanfaat Betul. bagi mereka. Karena memang kadang-kadang kan bentrok ya ngantarnya. Double ya. Jadi inilah yang mungkin perlu kita lakukan ke depan. Artinya memang sekarang untuk mengundang mungkin fakir miskin atau siapapun ke rumah kan sudah agak langka. Karena sekarang apapun dilakukan hanya dengan delivery atau dengan melakukannya di kafe sekarang sudah model. betul. Nah, maka ini mungkin budaya yang perlu kita tingkatkan ke depan, bahwa di dalam kita mengambil usaha kemudian melaksanakan kewajibannya, maka lakukanlah secara maksimal. Oke. Yang bisa menyebabkan ada elemen lain yang bisa tertolong dan mengikat hubungan antara kita sesama saudara seiman, sehingga akan memberi kesempatan lain ke depan, sehingga kita bisa melihat kondisinya, bisa saling berkomunikasi di situ, kalaupun bisa masuk dakwah di situ. Maka luar biasa sebenarnya ketika kita memberi kesempatan kepada saudara kita untuk bisa berkunjung ke rumah kita. Oke, baik Ustazah. Ini kembali lagi terkait dengan ibu hamil dan juga menyusui yang menjadi topik pembicaraan kita. Ada kalanya kondisi ibu hamil menyusui ini kan beda-beda ya. Ada yang memang kondisinya fit, segar. Ada juga kalanya memang harus tidur karena saking lemasnya begitu kondisinya. Nah, ada kalanya juga kondisi yang seperti ini, ibu hamil yang seperti ini, kalau tidak sanggup bayar fidyah juga mungkin kondisinya tidak mampu. Ini seperti apa Ustazah? Apakah mungkin bisa tidak membayar sama sekali atau ada harus dibantu? Atau menjadi kewajiban keluarga atau seperti apa? Maka di sini kewajiban yang pertama adalah kewajiban suami sebenarnya. Ketika dia membayar fidyah itu kewajiban suami. Ketika mungkin keluarga itu fakir miskin, Iya. mungkin masih ada orang tua yang mampu, untuk membayarkan, maka itu lebih bagus. Baik. Tetapi ketika kondisinya keluarga kecilnya juga tidak mampu, Iya. keluarga orang tuanya juga tidak mampu, maka kita sandarkan kepada sejarah masa Rasulullah tadi. Artinya mereka memang orang yang berhak mendapatkan fidyah, maka fidyah ada cukup untuk dirinya sendiri. Artinya diberikan, diambil untuk kepentingan dirinya sendiri. Maka di kondisi saat ini, ketika kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, di mana kemampuan ekonomi daripada masyarakat kita memang lagi sangat-sangat prihatin dengan kondisi ini, maka sebenarnya bagi seorang ibu hamil dan menyusui mengusahakan agar ketika dia memberikan fidyah, betul-betul orang yang dituju mustahiknya itu betul-betul orang-orang yang membutuhkan apa yang dia berikan. Nah, tapi kalau memang tidak memungkinkan, nah, maka kadang-kadang kan disalurkan ke panti asuhan. Iya. Nah, dan itu juga tidak masalah. Karena di sana juga penuh dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Nah, maka yang diutamakan ketika memang kita memberikan sedekah, terutama fidyah itu adalah kan sedekah wajib yang harus kita keluarkan.
maka pilihlah orang yang pertama, orang yang ada di lingkungan saudara kita. Ketika saudara kita, oh aman, tidak ada orang yang perlu kita berikan fidyahnya, maka lihat orang yang ada di lingkungan kita. Oh itu juga aman, mungkin lingkungan kita juga orang-orang yang, maka cari lagi orang-orang yang lebih luas daripada itu. Yang jelas, ketika fidyah itu kita berikan, maka kita yakinkan bahwa itu betul-betul digunakan untuk kemaslahatan dia hari itu. Baik. Jadi betul-betul harus serius gitu ya dalam hal membayar fidyah sekalipun. Baik Ustazah, terkait dengan kondisi rukhsah ini sendiri, ada kalanya ibu hamil, pemirsa dan juga menyusui merasa kuat lalu tidak mengambil rukhsah. Apakah boleh Ustazah? Oke Ustazah, sebentar jangan dijawab dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda berikut ini kami segera kembali untuk Anda. Ayo, budayakan. Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Terima
kasih pemirsa, Anda masih setia di layar kaca menyaksikan Ramadan penuh berkah bersama dengan segenap keluarga. Kita masih bersama dengan Ustazah narasumber kita, Ustazah Siti Zahara SE MSIAK dengan tema kita Rukhsah Puasa bagi Ibu Hamil dan juga Menyusui. Ya, kembali lagi Ustazah, tadi sempat kita singgung sedikit terkait dengan boleh tidak ya ibu hamil atau menyusui yang tidak mengambil rukhsah puasa, Ustazah? Boleh, artinya memang di dalam Islam, di dalam surah Al-Baqarah juga 184 di situ dikatakan wa antasumu khairul lakum. Baik. Artinya ketika tadi dikatakan di awal ayat ini dikatakan bahwa apabila kamu memang walan tato wa alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, kemudian Allah mengatakan jika kamu memang lelah, artinya kepayahan untuk melakukannya, maka bayar fidyah. Nah, kemudian Allah menjelaskan lagi, ketika kamu memang ingin mengambil kebaikan di situ, maka berpuasa. Antasumu khairul lakum, artinya jika kamu berpuasa itu lebih baik sebenarnya. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Artinya ketika memang kondisinya ibu hamil atau ibu menyusui itu sanggup dengan memang harus bawa perasaan. Artinya tidak boleh kita sanggupnya dengan artinya saya puasa aja. Nanti kita lihat prosesnya. Maka ketika dalam proses puasa itu tiba-tiba setengah hari merasa letih atau lemas atau kondisinya tidak stabil, maka langsung bisa berbuka puasa. Artinya memang ini hal sangat urgen, sebenarnya penting karena menyangkut dengan nyawa. Nah, maka ada orang yang kadang-kadang pernah juga ada kasus ditanyakan tiba-tiba memang terjadi sesuatu pada janin karena kesalahan yang dilakukan oleh ibu. Karena berpuasa. Merasa sanggup untuk berpuasa, padahal ketika dikonsultasi sama dokter, sebenarnya dokter sudah menyarankan untuk mengambil rukhsah ini. Tapi ternyata tidak dilakukan, maka segala yang terjadi itu sebenarnya kan memang sudah tanggung jawab daripada ibu. Walaupun terakhirnya kan kalau kita memang tidak berusaha untuk menjaga kondisi yang baik, segala hal-hal yang tidak baik akan membuat kita menyesal di kemudian hari. Nah, maka dalam kondisi apapun kita berharap ketika kita melakukan ibadah kepada Allah itu semata-mata hanya cari ridhonya, bukan karena keterpaksaan. Karena Allah sudah menyediakan rukhsah yang luar biasa kepada kita untuk bisa mengambilnya. Bahkan ketika rukhsah itu ada kita nggak ambil, itu dianggap orang yang sombong. Nah, karena kita sudah disediakan rukhsahnya, tapi kita menzalimi diri sendiri, maka kita termasuk orang sombong. Yang orang sombong itu orang yang nggak butuh Allah. Maka ketika hal ini menjadi sesuatu yang mungkin dikatakan sama Allah, maka kan kita termasuk orang-orang yang tidak berusaha untuk mengagungkan Allah karena Allah sudah memberikan rukhsah itu. Sesungguhnya ketika rukhsah itu Allah berikan sebetulnya tanda Allah betapa sayang dan cinta kepada kita hambanya gitu Ustazah ya. Baik, tentu ini menjadi motivasi bagi kita pemirsa, terutama bagi ibu-ibu hari ini yang sedang hamil, yang sedang menyusui. Tentu ketika merasa bahwa kondisinya akan berbahaya, apalagi berbahaya untuk janin, maka tentu ambillah rukhsah untuk tidak berpuasa dulu selama bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ada banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita di dalamnya. Ya baik, Ustazah, terkait dengan seorang laki-laki nih, kita kembali tadi bercerita tentang ibu-ibu, tentang wanita. Nah, kali ini ada kondisi laki-laki yang harus bekerja keras untuk memberikan nafkah kepada ibu hamil dan juga barangkali yang sedang menyusui. Sampai beliau tidak bisa berpuasa karena sangat bekerja keras lah, katakanlah seperti itu. Ini juga tentu harus melakukan qada puasa, Ustazah. Ini seperti apa? Bagi seseorang yang kepayahan tadi, katanya kepayahan untuk melakukan puasa, misalnya seorang bapak yang bekerja sebagai tukang bangunan, yang harus bekerja di terik matahari, di siang hari, artinya memang ini akan ada suatu kesusahan ketika dia harus melanjutkan puasa. Maka di sini Allah kasih rukhsah, artinya rukhsah itu diberikan ketika memang dia harus bekerja keras karena memang menafkahi keluarganya. Kalau dia tidak kerja, keluarganya tidak bisa makan, gitu. Maka ini ada rukhsah. Nah, tapi ketika memang untuk hari itu masih ada yang bisa dia makan, artinya mungkin ada untuk saat 1 bulan puasa, maka diharapkan bapak ini tidak mengambil rukhsah itu. Nah, karena kenapa? Karena memang pahala yang disediakan Allah di bulan suci Ramadan itu luar biasa besarnya dan tidak kita dapatkan di bulan-bulan lainnya. Maka rukhsah hanya bisa kita lakukan apabila ini menyangkut dengan nyawa. Oh, kalau memang dia sanggup, dia kerja juga di terik matahari, tapi memang sanggup
maka wa antasumu khairul lakum tadi. Artinya berpuasa lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Baik. Maka ruksa ini hanya bisa diambil ketika memang kondisi kita menyebabkan nyawa kita bisa melayang dengan kita melakukan puasa. Tapi kalau kita lihat kondisi sekarang, mungkin untuk seorang bapak pun di bulan puasa mungkin perlu memilih-milih pekerjaan juga. Iya. Artinya puasanya bisa jalan dan pekerjaannya juga bisa dilakukan. Walaupun ada sebagian orang untuk bulan puasa sekalipun dia tidak melakukan pekerjaan karena memang sudah saving duluan. Oke. Karena kenapa? Ingin berusaha untuk Memaksimalkan ibadah di bulan puasa. Kalaupun ada ambil kerja yang biasa yang bisa tetap puasa. Ini Masya Allah sekali Ustazah ya, kalau misalkan ada keluarga atau rumah tangga yang dibina seperti ini, artinya mereka pekerja keras tetapi berusaha untuk di Ramadan itu momentumnya tidak bekerja dulu, benar-benar menikmati hasil bahkan dari bulan-bulan sebelumnya. Karena ada 11 bulan tadi. Iya. Nah, ada 11 bulan yang kita kalau kita minta sama Allah untuk keberkahan rezeki, Iya. maka insya Allah akan berikan. Nah, Oke. maka ini perlu kita buat, artinya harus ada mindset untuk menjaga itu, untuk berusaha untuk berada pada koridor syariat. Ketika koridor syariat sudah kita jalankan dengan benar, maka akan ada kemudahan jalan yang Allah berikan, dan itu pasti. Oke, baik Ustazah. Mudah-mudahan Allah membantu kita agar senantiasa Allah berikan kemudahan dalam kita menjalankan aktivitas kita pemirsa. Ya baik, tanpa terasa kita saat ini pemirsa sudah berada di ujung acara. Untuk itu Ustazah bisa sedikit memberikan kesimpulan untuk materi kita sore ini. Baik pemirsa di rumah, pada kesempatan ini kita sudah membahas tentang ruksah puasa bagi ibu hamil dan menyusui. Maka ketika seorang ibu hamil dan menyusui merasa kalau dia berpuasa, maka akan menyebabkan hal yang tidak baik terjadi pada dirinya, maka cukup mengqadha saja. Tapi ketika dia berpuasa mengkhawatirkan dirinya dan anaknya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau akan bermasalah dengan kesehatannya, maka ini wajib mengqadha puasa dan membayar fidyah. Maka fidyah yang terbaik adalah yang diberikan kepada fakir miskin sesuai dengan anjuran daripada Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah, dalam bentuk makanan yang sudah dimasak dan sebaiknya diselesaikan di hari dia tidak berpuasa. Dan bagi kita yang memang merasa di lingkungan masih ada orang-orang yang bisa kita berikan fidyah, maka sebaiknya diundang ke rumah untuk sama-sama kita menikmati berbuka puasa sambil kita merajut silaturahim dan saling berkomunikasi untuk membangun kedekatan emosional dan ukhuwah Islamiyah di antara kita sesama umat Islam. Baik, terima kasih banyak Ustazah untuk pencerahannya di sore hari ini, dan mudah-mudahan ada kesempatan lagi nanti kita bisa jumpa di studio TVRI Stasiun Aceh. Terima kasih juga pemirsa buat Anda yang terus menyaksikan acara ini sampai dengan akhir, dan usai sudah perjumpaan kita di sore hari ini. Sampai jumpa esok hari tentunya dengan tema-tema yang cukup menarik lainnya. Akhirnya saya Khadijah mewakili kerabat kerja TVRI Stasiun Aceh mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.